wirausaha kan susah Pak. Aduh. Tapi Susahnya nikmat. di mana Pak Saiful? Kalau ngomong dulu merintis 2017 itu dengan melihat GKB kan pesat ya maksudnya. Nah, itu kok memberanikan diri itu banting celahnya bangun jatuh lagi itu ada enggak Ada lah kenangan? jelasnya, memang jatuh bangunnya tak ada. Saya ini kan tipe-tipe orang petarung Pak ya. Tipe orang petarung. Hmm, Kalau ada pesaing saya lebih senang karena kalau dituntut untuk bertarung gitu. hmm, Tapi kalau nggak ada petarung itu kadang itu kurang semangat kurang tuh. semangat gitu. Sekarang ini saya posisi kurang semangat. Akhirnya pengembang aja. Petarungnya di daerah sana belum menggreget gitu loh. Makanya banyak saya. Akhirnya saya bertarung dengan usaha sendiri. Makanya di GKP saya bikin usaha sendiri yang saya tarungkan dengan saya sendiri gitu loh. Karena pesaing nggak ngajak petarung gitu loh. Mereka lebih memilih safe gitu loh, memilih aman-aman semua. Memang eh, kebetulan memang saya kan memegang ketua UMKM Gresik Pak, jadi memang saya Ketuanya ya. iya Tahun berapa periodenya? baru 1 tahun ini saya menjalani. Sampai berapa periode biasanya, Pak? Sampai 3 tahun sih kontraknya. 3 tahun ya. Jadi 2 tahun lagi mungkin habis. Oh. Memang apa itu tipe-tipe orang wirausaha yang khususnya UKM Pak ya, Ah, itu memang tipe-tipe orang yang safe itu, mencari aman, nggak mau banyak tantangan. mau segini udah cukup gitu tipe gitu. Hanya sebagian aja lah yang ada petarung, itu pun bukan segmennya mereka, sudah di luar segmennya banyak itu. Anggota-anggota himi juga itu kan anak-anak muda itu kan petarung tapi nggak level di Gresik, karena di Gresik nggak ada petarungnya gitu, jadi milik keluar gitu. Oke. Dari gerobak sampai sewa itu berapa lama? Dari gerobak sampai sewa setan itu cuma 6 bulanan lah Pak. 6 bulan. Terus sewa setan itu masih tetap juga saya pegang sendiri juga. Di situ sekarang. Bukan di situ tempat. Oh, sebelumnya. Dekat dengan situ. Oh, Itu kurang lebih 2 tahun lebih lah. 6 bulan dan 2 tahun. Itu kan buat pembelajaran waktu Iya. itu memang seperti apa sih konsumen di GKB itu. Nah, setelah saya pindah dengan tempat yang lebih besar, baru saya modif keinginan konsumen. Ya itu sekarang mulai berkembang. Oke. Itu dari sekarang sudah membranding lah logikanya, dan menjadi market leader juga di GKB. Itu kan memang pesaing banyak. Kalau logikanya kan kalau apa itu di kiri juga ada 3 pesaing, di kanan juga ada pesaing. Saya posisi tengah-tengah, tapi kok lebih besar tingkat penjualannya, itu kan berarti kan Selain posisi ruko ya. Selain posisi ruko menentukan juga ada Kualitas, pengaruhnya. ya. Kualitas. Dan memang di kualitas sih. Kalau memang posisinya bagus, kalau kiri kanan banyak pesaing, kalau kita nggak punya spesialis, nggak mungkin dicari orang kan itu. Orang mencari kan karena ada kelebihan kan gitu, ada kelebihan di tempat kita gitu. Kalau kualitas sendiri apa Pak Saiful? Saya memang ibaratnya juga pengamat makanan juga Pak. Biasanya teman-teman UKM saya memegang itu hampir ada 300 UKM. Ya makanan, ya kuliner, ya non kuliner itu. Teman-teman biasanya kalau bikin produk atau roti pasti saya suruh ngincip gitu. Saya nggak disuruh Dikirimi ya? Iya, saya dikirimi. Ya apa kamu, penilaian kamu seperti apa? Dan memang aku kalau ngomong cocok ya cocok, kalau enggak ya enggak. Langsung saya kasih ide, oh ini lebih baik kayak gini. Dia terapkan dan dijual pun memang sesuai. Ya nggak tahu, saya memang kelebihannya memang seperti itu. Jadi memang kalau mengarahkan trainer ya. Nah seperti itulah logikanya. Jadi memang kalau saya kualitas itu produk saya, kalau saya merasa ini kurang puas, pasti yang dirasakan konsumen kurang puas, tapi saya merasakan puas, pasti yang dirasakan konsumen juga akan puas. Makanya itu mungkin kelebihan saya di kualitas. Saya pegang sendiri. Itu rumusnya kayak belajar kualitas itu dari mana Pak? Caranya itu gimana Pak? Enggak tahu. Kayak alami itu ya? Alami. Alami, kayak punya kelebihan aja sendiri. Jadi memang feeling anu ya memang suka masak. Memang kuliner saya lebih kuliner di tempat-tempat lain itu jalan semua. Karena saya juga nggak mau ekspansi membuka USB banyak, user bisnis banyak, karena kemarin pesan orang tua kan sebelum meninggal kan sebenarnya nggak boleh lebih lah, cukup yang ada itu. Suruh malah kembangkan yang bakso. Tahun berapa orang tua datang? Baru 100 hari ini, dua-duanya bareng. Dua-duanya? Iya bareng Pak, selisih 2 hari. Dulu kan saya sering keluar kota terus Pak, mungkin orang tua itu melihat saya kasihan. Soalnya banyak di luar kota itu kan tidak bakso, usaha selain bakso gitu loh.
Jalan juga. jalan semua. Oh. Makanya di Gresik ini cuma bakso. Makanya saya kemarin ya juga disarankan wis nggak usah jauh-jauh, fokuskan Gresik, bakso aja dikembangkan gitu. Di kota mana Pak Saiful yang usahanya Di sekarang? Solo, Jogja aja. Oh, Solo, Jogja. berarti tiap hari keliling gitu lah. Ya nggak setiap hari juga. Gitu ya. Seenaknya. Dan sekarang kan sudah Sudah ada yang media. membawai Iya juga. betul, sudah ada manajemen sendiri. Pun dikontrol dari HP juga Iya, sudah oke. bisa semua gitu. Kecuali kalau nggak ada masalah baru kita datang ke sana. Baik. Ini pandemi kan mulai bulan Maret sampai kalau sekarang sudah landai lah kan Oh, gitu ya. betul. Saat bulan-bulan kemarin tuh ada terdampak nggak? Nah itu kemarin juga orang-orang teman-teman UKM juga bingung. Sampai itu pandemi kok malah sibuk aja, bukannya tambah mengeluh. Memang kebetulan di tempat usaha saya yang khususnya di Gresik ini bakso nggak ada pengaruh sih Pak. Bakso sudah ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh mulai Maret sampai Sampai sekarang? sekarang pun nggak ada pengaruh. Omsetnya masih Stabil. stabil. Masih stabil dan bahkan malah berkembang. Malah teman-teman juga bingung. Orang pada ngeluh, pada bingung kamu malam bikin gitu. Lah itulah tekniknya untuk ini kan kesempatan sekarang. Sekarang new normal ini kesempatan orang banyak keluar. Orang mulai mencari penasaran, saatnya kita Cari membuat keluasan. gebrakan gitu. Itu akan memberikan daya tarik konsumen tersendiri dan peluang untuk mendapatkan mendapatkan konsumen untuk mencoba sekarang ini bulannya yang tepat gitu loh. Makanya jadi saya buka. Dan memang kemarin sebagai contoh yang di PPS kemarin, PPS kan baru 2 minggu tuh opening itu. Memang sampai sekarang omsetnya ternyata bagus dan responnya positif di luar ekspektasi saya ternyata. Bakso juga PPS ini? Iya bakso. Oh. Bagus. Saya target omsetnya nggak sampai 10 ternyata Lebih. berarti kan memang benar yang saya pikirkan. Berarti saatnya konsumen ini keluar untuk sudah bosan lah di rumah gitu. Sudah mulai boleh keluar mau mencoba hal yang baru. Itulah yang aku tangkap peluangnya gitu. Dan bisa Econ Mall kenapa saya bulan Desember, karena mungkin bulan Desember kan juga mulai cuti bersama akhir bulan itu. Liburan sekolah juga? Ya, liburan sekolah juga, liburan orang usaha, saya tangkap peluang itu. Sudah landai gitu ya? Nah, sudah bebas mulai, tangkap aja peluang itu biar lebih cepat diketahui dan dikenal lah. Icon Mall sewa ya berarti? Konon sewa nanti. Sewa ya? Sewa. Nggak boleh pemilikan di situ. Oh gitu. Sewa. Berapa lama? 3 tahun, kontraknya 3 tahun. Per 3 tahun Per berarti? 3 tahun. Jadi nggak ada masalah lah untuk pandemi ini. Tapi kalau teman-teman yang lain kayaknya banyak yang mengeluh juga. Nah itu rata-rata segitu kan. Saya tahu rata ngeluhnya itu di apanya teman-teman. Memang kalau kuliner sebenarnya seharusnya memang nggak terpengaruh ya. Karena kuliner kan kebutuhan setiap hari. Tinggal bagaimana kuliner tersebut itu itu sudah membranding gitu. Kalau sudah branding kan orang nggak peduli, yang penting saya bisa ragu, makan ya. Nggak ragu, itu yang penting. Jadi nggak, walaupun makan ini pun nggak masalah. Gitu. Apalagi sekarang Gojek kan nggak masalah sebenarnya. Betul. Gitu. Memang nggak pengaruh juga. Loh, bentar, yang tadi katakan yang sekarang ini punya berapa cabang sekarang ini? Sekarang yang buka ada 3 sih. Oh, sekarang ini sudah 3 ya, sudah jalan semua. Jalan. Yang akan depan ini buka 3 lagi. Dalam 2 bulan ini. Oh, berarti 6 sudah berarti kemungkinan. 6. Oh, luar biasa ya. Seperti itu. Jadi itulah kelebihannya wirausaha. Dulu model awal berapa Pak Saiful saat gerobak itu Pak? Modal awal Kira-kira masih ingat tak 2017 itu? modal Sendiri atau sendiri. modal sendiri ya? Tidak diberi. Omsetnya juga kecil Pak dulu tuh. Paling dapat 150, 200, dapat 300 sudah senangnya nggak betah. Gitu loh dulu. Sampai nyawa setan masih itu ya, setan kecil itu ya masih segitu juga. Baru pindah ini sudah yang mulai meningkat dengan banyak inovasi, itu mulai meningkat baru omsetnya. Inovasi itu digarap sendiri atau pakai teman? Semua saya sendiri. Saya memang suka orang yang mencari terus Pak ya. Kayak update terus, nggak puas lah, tipe-tipe orang yang tidak gampang puas. Paling banyak browsingnya dari mana Pak? Kok nemu banyak
banyak ide konsep. Karena memang gini, karena memang saya ini kan ada perkumpulan ya kuliner Nusantara. Oke. Kuliner Nusantara itu kan setiap sebulan sekali, sebelum ada pandemi memang setiap bulan sekali ada pertemuan luar kota gini-gini. Kadang itu ide-ide ya dari teman-teman, baru kita terapkan di sini dengan dimodif sedikit gitu. Jadi itu yang bikin baru gitu. Seperti itu. Jadi banyak manfaat ya untuk komunitas-komunitas. Ya betul. Semakin kita banyak teman, banyak komunitas, informasi itu makin cepat. Tinggal kita bisa mengelolanya atau enggak. Komunitasnya yang searah dengan profesi atau komunitas yang di luar itu? Kalau disarankan misalnya ke pemirsa ini. Ke komunitas lebih banyak di pengusaha kuliner sih. Oh, yang masih sejalan, searah gitu. Iya, kuliner. Tapi enggak hanya bakso aja gitu. Kuliner. Juga ada komunitas apa? Wirausaha yang apa ya ibaratnya bukan kuliner tapi wirausaha yang sudah hebat. Ada juga anak-anak muda ya tergabung dalam JR itu Pak. JR itu anak sebenarnya banyak di Gresik anak muda-muda yang hebat cuma nggak tersentuh aja mereka karena mungkin di sini bukan ruang lingkupnya, dia lebih ke luar gitu. Tapi memang menetap di Gresik banyak. Oke. JR Crazy Rich lah itu namanya. Ketua UMKM itu kecamatan atau kabupaten? Satu Gresik. Oh, jadi kabupaten sudah ya nih. Iya, kabupaten. Semua dari mulai Gresik sana sampai utara, selatan masuk semua. Gitu ya. Itu ada rutin pertemuannya. Ya. Kalau sebelum ada pandemi ini kita selalu rutin sih pertemuan. Tiap-tiap daerah ada Manyar sendiri ada, Boma sendiri ada, nanti ada pertemuan nanti sendiri secara umum ada. Gitu. Jadi karena pandemi ini lebih banyak ke daring juga. Itu pembentukan itu ditunjuk sama pemerintah kabupaten. Pemerintah bawah naungan Disperinda. Naungan Disperinda. Jadi memang intinya memang membantu UKM kecil-kecil Pak ya, bukan UKM yang besar, kecil-kecil butuh kayak perizinan, butuh pengembangan, butuh pendamping, itu kan banyak di Gresik ini UKM-nya kan banyak. Tapi mereka kadang itu nggak punya izin, kita bantu dengan free. Terus pendampingan kadang itu bantu free itu gimana maksudnya? Ya gratis kayak. Nah, biayanya dari mana? Ya nanti kita yang ngajukan dari pusat. Dari benderanya UMKM mengajukan. Nah, biasanya ada informasi dari pusat juga. Ini ada informasi sertifikasi halal, terus ada PIRT gratis. Silakan disebar. Kita ngambilin orang-orang yang butuh masukan. Bagi yang sudah tapi belum punya izin, sama seperti tadi lewat benderanya UMKM baru izinnya bisa dikeluarkan gratis gitu. Betul, gratis, kita gratis. Tapi kalau ngurus sendiri kan mahal. Dengan fasilitas ini kan gratis kan banyak yang kita orang-orang manfaatkan. Terus bazar-bazar, kita selalu bikin acara bazar, festival gitu. Nanti kalau ada permintaan dari luar-luar kota mewakili Gresik, ya kita nanti tinggal milih siapa yang kompatibel produknya kita bawa. Konsultannya ini di bidang apa dia Pak Saiful apa? Khususnya di pengembangan. Tetap aku pengembangan, kalau walaupun saya di tengah kesibukan saya itu tetap kan ada pola pikir, tetap ada pengembangan gitu loh. Di tahun depan itu harus diapakan, jadi sambil jalan ngurusin ini itu diselipkan ada pengembangan. Itu kalau orang tugasnya dia ya. Iya. Saya maunya gini-gini, tolong disettingkan gini-gini. Kalau orang kan biasa kalau sudah disibukkan dengan aktivitas kan kadang nggak bisa mikir. Ya aktivitasnya aja yang dikeramut. Akhirnya setelah kita selesai, sudah. Loh, nggak ada ke depan nggak ada. Kalau itu kan salah gitu. Sedangkan kalau dengan konsultan, walaupun aku sudah di setting ini dijalankan semua aktivitas, tapi diselipkan apa tuh ada ke depan itu masih ada garapan yang menunggu. Itu apakah disarankan ke pemirsa kalau sudah punya usaha ini harus ada pakai jasa konsultan? Kalau memang kita kepingin tambah sukses kan nggak berkelutuk di zona aman. Kalau kita hanya aktivitas kayak saya udah kasih kerja ini ya udah gini kan berarti kan dia hanya mencari zona aman. Berarti nggak ada pengembangan. Nah, pengembangan ini apa? Misalkan produk kita hanya segini. Ya apa ke depan itu dikembangkan. Nah, kembangkan ini kalau kita mikir pengembangan nanti aktivitas yang lain kan terabaikan. Jadi bagaimana aktivitas ini bisa dijalankan
tapi pengembangan ini tetap bisa dijalankan. Jadi setelah nanti berjalannya waktu itu kan nanti sudah ada menunggu yang baru. Gitu. Itu kalau mau berkembang seperti itu. Ini apa yang direferensikan sama konsultan ini? Ini ke tahun depan. Kalau ini yang direkomendasikan ini penguasaan market. Jadi rencana memang Gresik mau kita apa itu kita kuasai. Bukan ke produk, bukan. Produk kita sudah bagus. Ke konsumen maksudnya nih. Ke market. Ya itu untuk nama lah baginya. Itu yang disarankan ini. Nama, penguasaan nama. Kalau brandingnya apa aja Pak yang dilakukan Pak Saiful? Yang sekarang maksudnya mulai 2007 sampai sekarang itu diantaranya kalau boleh tahu apa saja teknik untuk menaikkan ya banyak sih strateginya memang kita untuk biasanya melalui sosmed juga, gebrakan juga kayak gebrakan misalkan orang sudah mulai layu kan kita juga ada analisis juga, mulai layu marketnya mulai ini itu gebrakan apa, dan aku juga kata nggak tanggung untuk mengeluarkan apa itu suatu gebrakan. Itu dikonsultasikan ke konsultan juga? Iya, nanti seperti ini bikin gitu. Makanya kadang itu apa itu pesaing juga keter-keter gitu. Soalnya saya berani mengeluarkan uang untuk kepuasan diri demi usaha. Daripada saya nanti fokus ke uang gitu. Jadi saya uang itu nomor 3 lah, nomor sekian. Nah itu yang saya terapkan ke teman-teman itu anak bawaan saya itu uang itu nomor sekian. Yang penting itu bagaimana konsumen itu paham, tahu, terus ke perangkap kita, baru uang itu nanti kita kelola. Itu prinsip saya. Jadi pertama rugi nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk perangkap nanti kita kelola, bisa dimonopoli orang-orang gitu. Seperti itu. Itu ada maksudnya ada admin sendiri ya kayak mengelola promonya gitu? Kalau itu enggak sih, itu sebatas saya sharing dengan konsultan, nanti saya juga yang menerapkan keputusannya. Yang eksekusi juga saya yang eksekusi. Kapan, seperti apa itu saya yang eksekusinya. Jika kemarin pembukaan BPS itu kan 3 hari kan kita free kan. Kita free kan, free-nya pun tidak hanya free aja, tapi informasi apa yang kita sampaikan ke konsumen soal free-nya itu. Jadi kelihatan seolah-olah itu apa free-nya ini membuat orang itu terkagum. Itu ada tekniknya juga. Itu kalau misalnya sudah banyak loh dilakukan sama kayak pertama yang minuman apa yang terbaru kekinian gitu ya. Iya memang kalau kita memang modelnya gitu ya sekarang harus kasih free gitu. Pertama memang dengan free pun ada tekniknya juga, tidak hanya sekedar free. Ada tekniknya juga, bagaimana free ini juga akan membranding, membuat konsumen itu tidak hanya mengenal mangan selesai free tak gitu enggak, tapi ada kesan bahwa free ini bisa membuat konsumen itu membawa informasi untuk disebarkan ke yang lain. Itu target kita. Jadi tidak hanya free habis setelah itu makan selesai. Nggak ada informasi. Apa yang dilakukan Pak Saiful ketika sudah makan kemudian banyak pengunjung itu apa lagi ini tekniknya nih? Teknik apa itu? Ya maksudnya untuk mengetahui ini masakannya cocok dan sebagainya tadi. Jadi tidak sekedar makan yang tadi dikatakan. Sebenarnya banyak sifat teknik. Kalau kita sudah masuk ke apa itu komunitas kuliner Nusantara tuh teknik-teknik opening itu ada, teknik mengelola konsumen itu ada teman-teman. Jadi sekarang saya itu nggak khawatir buka bar itu nggak takut apa nanti pas sepi itu nggak bakal takut karena sudah ada tekniknya. Itu sudah umum sekarang ya? Sudah umum. Nah, itu kan nggak dimiliki oleh semua, itu juga rahasia saya, nggak semoga akan saya bagi ke semua orang. Itu ada tekniknya memang. Tapi kalau sudah banyak yang tahu gitu kan gampang saja kan tersebar ilmunya. Betul. Sekarang ini kan banyak orang yang takut sih Pak, kadang orang-orang yang nggak mau rugi maksudnya dia. Membuka kok hitung-hitungan. Pas rugi, pas buka ini kok gak payu kan itu banyak. Karena mereka nggak punya teknik opening. Kalau mereka yang sudah tahu teknik opening, buka ya dibuka. Nanti ada tekniknya kita terapkan itu tekniknya. Kalau di Econ Mall itu kita sudah nyusun ini tekniknya, sudah untuk bagaimana untuk membuat itu gelegar itu sudah siap, tinggal nanti diterapkan. Termasuk kalau
masih sepi dan sebagainya juga sudah siap kalau Sudah siap, kelas Icon gitu ya. karena memang di Icon mungkin tak buka sedikit ya, kita akan adakan lomba nanti. Nah, lomba tapi free, hadiahnya besar. Setelah itu nanti pas kalian pembukaan free makan di Free situ. makan. Tapi nanti kan ada tekniknya lah nanti. Jadi kesan orang terasana itu nanti membawa informasi ke umum. Itu termasuk ilmu teknik itu disampaikan di kuliah juga. Sebagian ada yang tak kasih kuliah. Jadi memang kalau memang ilmu ya sudah wajib dikasihkan ya dikasihkan gitu loh. Oh. Entah mereka bisa menerapkan atau enggak kan Urusan tergantung. urusan. Setiap orang individu kan beda. Oke. Enak mana ngajar dosen sama full murni jadi pengusaha? Enak semuanya sih Pak. Enak semua. Kalau ngajar itu Ada kepuasan. kesinambungan ya. Iya, ada historinya lah. Jadi kadang ngajar ada kepuasan kita memberikan ilmu terus bisa membimbing, kalau ada yang sukses itu Sukses. kepuasan. Tidak merasa tersaingi? Oh, enggak. Enggak ya. Soal prinsip rezeki itu kan urusan Bukan belakangan. belakang. Kalau dia sukses kan tambah enak, berarti ya. Ada kan kayak Mang Suta itu, terus ada Mbak Erna, itu kan orang anak-anak muda yang sudah mulai sukses, tapi senang, oh kamu bisa buka. Biasanya bimbingan juga, Pak ini saya mau buka ini dibuat apa gini, apa sih kamu produkmu apa, bikin gini coba diterapkan sukses. Terus dia juga sering konsultasi kalau mau berjalannya waktu, ya tetap jalan. Hitung-hitungan matematikanya kalau kita nyewa misalkan Icon atau nyewa ruko gitu, luasnya itu ada pengaruhnya enggak? Pengaruh jelas. Pengaruh ya. Nanti kan berhubungan dengan display, dengan properti yang kita pakai. Jadi saya nggak mau yang sekalian yang kecil-kecilan itu membuat apa, asal buka enggak. Jadi sekalian agak besar gitu. Juga biar apa? Enggak, kosnya enggak tambah besar dulu untuk Kita kan nggak investnya. boleh bilang kos. Untuk membuka usaha itu sudah bilang untung aja, jangan bilang untung rugi. Jangan pikiran rugi, pikiran keuntung. Jadi ke depan itu langsung saya terapkan, saya selalu ke teman-teman menerapkan jangan berpikiran rugi gitu. Untung, nanti kan nanti buka ini untungnya sekian itu yang. Slogannya sudah harus untung gitu ya. Iya, jadi kenapa kalau bisa mencapai kalau misalkan kamu harus target untung sekian. Kalau kamu untung sekian, nah ini yang kamu siapkan harus seperti ini ya gitu saya. Tapi kalau orang berpikiran rugi, maka yang buka ya salah-salah pokoknya anggar buka, tapi dia nggak ada konsep, nggak ada teknik, akhirnya ya benar-benar rugi kan. Oke.